Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah yang tiada henti memberikan kita berbagai rahmat dan kasih sayangnya. Semoga dengan kita bersyukur, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Juraih. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku sebuah wasiat, berilah aku sebuah petua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau menghina, janganlah engkau merendahkan seorang pun." Saudaraku sekalian, di negeri kita sedang terjadi cobaan masalah ini. Mudah sekali menghina orang, mudah sekali merendahkan orang. Padahal salah satu penyebab rusaknya persatuan, rusaknya kesatuan adalah ketika terjadi saling merendahkan dan saling menghina. Secara manusia, seseorang apabila dihina, apabila seseorang direndahkan, pasti jiwanya berontak. Jiwanya akan melawan walaupun dia orang yang sangat rendah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merendahkan, tidak pernah meremehkan sahabat dan umat pada saat itu, walaupun memang dia dalam posisi yang rendah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin illa taqwa." Tidak lebih bangsa Arab, tidak lebih bangsa Arab, bahkan bangsa Quraisy sekalipun dibandingkan dengan bangsa lain, karena yang lebih itu adalah orang yang takwanya lebih. Saudaraku sekalian, mari kita dakwahkan ini, mari kita praktekkan ini. Karena hidup kita di dunia ini, kalau boleh kita istilahkan, ibarat sebuah kereta. Semua komponen yang ada di kereta itu penting dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Mungkin komponen yang paling rendah pada kereta adalah pentil. Baik pentil yang ada di roda depan atau pentil yang ada di roda belakang. Mungkin harganya 1.000 atau 2.000 paling tinggi. Ketika mesin berkata bahwa aku lebih hebat, bahwa aku adalah komponen yang paling penting untuk menggerakkan kereta ini, hargaku sampai 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta. Tapi coba bayangkan kereta tanpa pentil. Mesinnya bagus, minyaknya ada, rantainya bagus kalau kereta pakai rantai, tapi pentilnya dicabut atau pentilnya rusak, tentu kereta itu tidak bisa bermanfaat. Maka begitulah ibaratnya kita dalam bernegara. Semua anak bangsa ini penting, semua rakyat ini penting, semua yang ada di negeri ini penting. Maka tidak boleh ada saling hina, tidak boleh ada saling merendahkan. Apalagi menghibahnya. La yaqtab ahadukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayita fakarihtumuhu. Janganlah sebahagian kamu, salah seorang di antara kamu atau sebahagian kamu menghibahkan yang lain.
mengungkit kekurangannya, mengungkit kelemahannya, mengungkit keaibannya. Itu dosanya lebih besar dari memakan bangkai manusia itu sendiri. Maka saudaraku sekalian, setiap yang Rasulullah sampaikan, setiap petuah Rasulullah, setiap apa yang telah diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita amalkan, bila kita lakukan, maka kita akan meraih kebahagiaan, akan meraih ketentraman, kemenangan yang sebenarnya, menang di dunia, bahagia sampai ke akhirat nanti. Tapi bila yang telah digariskan oleh Rasulullah kita langkahi, kita langgar, maka konsekuensi buruknya akan diterima sejak dari dunia ini. Apalagi dengan teknologi yang canggih, banyak hadis Rasulullah diteliti sekarang, banyak ayat Al-Quran diteliti sekarang. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Misalnya mungkin dulu kita berpikir bahwa puasa itu akan membuat kita melarat, puasa itu akan menyebabkan kita sakit. Ternyata dengan berpuasa itu akan membuat kita sehat, dengan berpuasa akan membuat kita segar, dan bahkan ada beberapa penyakit yang bisa sembuh dengan sering berpuasa. Rasulullah menganjurkan kita bila bangun di akhir malam, kita mandi basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin dulu kita bingung. Saya baru ini bertemu dengan Abi Maulana, yang mungkin semua kita kenal dan sering mendengar tausiah beliau. Abi Maulana dari Sumatera Utara. Saat itu beliau kami undang untuk beri tausiah di Melabuh. Jadi beliau sampaikan, dulu saya sakit. Dokter seolah-olah sudah angkat tangan, kata beliau. Lalu saya bertemu dengan seorang dokter dari Malaysia. Beliau berkata, Ustaz, amalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepertiga akhir mandi. Dan lanjutkan dengan tahajud. Mandi, gunakan pakaian bersih, laksanakan tahajud. Beliau bercerita, beliau tidak menyebut penyakit apa. Tidak lama kemudian beliau sembuh, beliau sehat, sampai sekarang beliau masih bugar. Maka saudaraku sekalian, kenapa perilaku umat pada saat ini kadang sudah rusak? Mungkin ada oknum pejabat yang rusak, ada oknum rakyat yang rusak, ada oknum pemikir terhadap negeri ini rusak. Karena sudah tidak membaca lagi. Siapa sebenarnya saya? Apa sebenarnya yang saya harus lakukan? Bagaimana saya seorang Muslim? Apa yang harus saya lakukan? Sudah tidak diketahui lagi. Bahkan identitas dirinya saja sudah tidak diketahui. Dan mohon maaf saudaraku sekalian, kita perlu bertanya, saya perlu bertanya, kita semua perlu bertanya, pengetahuan kita tentang Islam berapa? Yang kita tahu tentang Islam itu ada berapa persen? Ibadahnya, sejarah Rasulullah, peninggalan Rasulullah, wasiat Rasulullah. Lalu kita perluas, berapa sudah pengetahuan umat pada saat ini terhadap Islam? Lalu kita baca bagaimana keadaan umat pada saat ini. Kita umat Islam, umat terbaik, tapi sudah tidak amanah. Rasulullah mewasiatkan, menekankan, jagalah amanah. Tapi sekarang banyak umat yang sudah tidak amanah. Dia diamanahkan pekerjaan di kantor dari jam sekian sampai jam sekian, dia tidak amanah, hanya amanah dipencet absen. Setelah pencet absen dia keluyuran kemana-mana, nanti absen lagi, balik. Tidak amanah. Dia diamanahkan uang yang dia harus kelola 1 miliar. Realisasinya cukup 300, pelaporannya selesai, tidak amanah.
Sehingga kalau kita lihat kondisi umat saat ini, ibarat orang kena kanker, sudah stadium 4, sudah stadium akhir. Dan saya sering bertanya kepada diri saya dan juga kepada jamaah, syariat Islam yang diamalkan oleh umat pada saat ini apa? Mana syariat? Di rumah umat Islam ada syariatkah? Di kantor-kantor yang hari ini pekerja umat Islam ada syariatkah? Guru-guru ada bersyariatkah? Semua kita bersyariatkah? Siapa yang bisa jawab? Kita sendiri yang bisa jawab. Kita baca. Apa tugas kita sebagai seorang muslim? Siapa kita? Apa identitas kita? Kemana kita akan menuju? Kita baca, saudaraku sekalian. Kalau umat sudah semakin jauh dari membaca, sudah tidak lagi mengetahui tentang Islam, bagaimana seseorang bisa beriman? Ketika kita tidak baca, bagaimana kita akan yakin bahwa satu butir beras, harta haram yang masuk dalam perut kita, bermasalah di akhirat? Ketika kita sia-siakan amanah yang telah diamanahkan kepada kita, kita diamanahkan seperti ini, tapi yang kita lakukan seperti itu. Kalau kita tidak baca, bagaimana kita yakin? Saya ingin bandingkan saudara-saudaraku sekalian, ketika seorang pemuda yang pada saat itu belum masuk Islam, saya tidak ingat namanya, beliau menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya kepingin sebenarnya masuk Islam, tapi saya masih belum bisa tinggalkan 3 hal. Kalau saya masih diizinkan tetap boleh melakukan 3 hal ini, saya akan masuk Islam sekarang. Apa itu? Kata Rasulullah, saya belum bisa tinggalkan zina. Saya belum bisa tinggalkan zina. Itu saya lakukan saban hari, itu saya lakukan terus menerus. Bolehkah setelah saya Islam, saya tetap berzina? Terus yang kedua, kata Nabi, yang kedua, saya belum bisa tinggalkan mabuk. Tidak bisa saya kalau tidak mabuk. Tidak bisa saya kalau tidak minum arak. Tidak bisa saya kalau tidak, ya tidak mabuklah. Bisakah setelah saya masuk Islam, saya tetap diizinkan mabuk? Terus yang ketiga, kata Nabi, yang ketiga saya belum boleh tinggalkan judi. Kalau saya tetap diizinkan berjudi, sekarang masukkan saya dalam Islam. Kata Nabi, baik, kamu punya 3 permintaan kan? Aku punya 1 permintaan. Kalau kami menyanggupi 1 permintaanku, maka 3 permintaanmu pun aku penuhi. Apa itu? Kata orang ini, kata anak muda ini, kamu jangan bohong, kata Nabi. Oh, jangan bohong? Ya, cuma itu? Ya, kata Nabi. Oh baik, saya tidak akan bohong. Disyahadahkan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk Islam, dengan girangnya, dengan gembiranya, dia berangkat dari sisi Rasulullah sambil, ya mungkin kalau bahasa kita bersiul-siul, sambil lompat-lompat dengan girangnya, bahwa aku masuk Islam tapi masih boleh zina, masih boleh judi, masih boleh mabuk. Di tengah jalan dia ketemu dengan dia melewati tempat yang biasa dia pakai untuk berzina di tempat itu. Dia dipanggil. Dia datang. Lalu dengan santainya dia rencana mau zina seperti biasa dengan pelacur itu. Masuk kamar. Dalam kamar ketika hendak berzina, terbesit di hatinya, saya tidak boleh bohong. Kalau Rasulullah tanya, tidak ada orang, cuma 4 mata, cuma berdua dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu masih zina? Aku jawab masih, tidak apa-apa, aman. Tapi kalau Rasulullah tanya di khalayak ramai, di depan orang ramai, kalau saya mau jawab tidak, saya bohong. Saya telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Kalau saya jawab masih, malulah saya.
Masa saya sudah muslim tapi masih berzina? Selamat dari zina, enggak jadi, keluar dia. Lalu dipanggil sama kawan-kawannya yang biasa mabuk. Terjadi hal yang sama. Dia berpikir, kalau Rasulullah tanya saya, tidak ada orang lain, kamu masih mabuk? Saya jawab, masih, tidak apa-apa, aman. Tapi kalau ada orang lain, saya malu. Tidak jadi. Akhirnya ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang biasa berjudi. Aman juga dari judi, selamat juga dari judi. Cuma karena ada iman tadi. Padahal Rasulullah tidak lihat. Ayo saudaraku sekalian, kita tanya dengan perilaku kita seperti ini. Seperti apa yang ada pada kita? Ibadah kita yang seperti ini. Mungkin dosa kita yang masih. Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Seperti ini ibadahku. Apakah aku sudah amanah? Seperti ini hidupku. Apakah aku sudah berperilaku sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim? Aku diamanahkan pekerjaan seperti ini. Bisakah aku bertanggung jawab kepada Allah kalau yang aku lakukan seperti ini? Islam mengajarkan antara sesama muslim kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, tapi aku benci kepada saudaraku yang lain, tapi aku hina saudaraku yang lain, tapi aku rendahkan saudaraku yang lain. Apakah Allah terima aku sebagai hamba? Apakah Rasulullah terima aku sebagai umatnya? Kita bisa jawab Bapak Ibu sekalian. Semua aturan sudah diatur mungkin di negeri ini, kalaupun tidak semua. Banyak sudah aturan yang sudah diatur. Banyak cara yang sudah diatur. Jangan tambah dosa. Dengan menggunjing, dengan memfitnah, dengan mengatai orang-orang tertentu yang kita belum tahu kesalahannya apakah benar. Kita belum tahu apakah dia betul melakukan kesalahan itu. Apakah betul dia melakukan dosa itu. Seseorang yang berprasangka, saudaraku sekalian, jangankan kita, Rasulullah sendiri, orang yang sangat dekat dengan Allah, ditegur keras oleh Allah. Ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan, kalau saya tidak salah pulang dari perang Badar, Ummul Mukminin Aisyah tertinggal di belakang. Lalu salah seorang sahabat Rasulullah bernama Safwan itu di belakang lagi. Ketika beliau jalan, beliau melihat Aisyah di depan Ummul Mukminin, beliau membatin, oh, saya harus kawal Ummul Mukminin. Beliau seorang diri, dikawallah dari belakang. Dilihat oleh kafir musyrik. Kalau kita sekarang difoto, kalau kita sekarang divideokan, bahwa Aisyah bersama dengan Safwan di paling belakang. Pada saat itu karena belum ada foto, mereka pacu kuda mereka secepat-cepatnya, mereka kejar Rasulullah yang sudah di depan. Apa kata mereka kira-kira? Muhammad, kamu hebat ya. Ini tak boleh, itu tak boleh. Itu istrimu selingkuh di belakang, kenapa boleh? Rasulullah selaku manusia terpancing. Beliau pada saat itu, kalau bahasa kita, meyakini bahwa Safwan sudah berbuat yang tidak-tidak dengan Ummul Mukminin. Beliau sudah siapkan hari untuk mencambuk Safwan. Turunlah perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang suatu berita kepadamu, periksa dulu. Cross check dulu. Ketahuilah Muhammad, Aisyah itu bersih, Safwan itu bersih. Lalu kenapa umat pada saat ini hanya melalui sebuah tulisan yang masuk melalui WhatsApp, masuk dalam grup dibaca, kondisi negeriku yang sedang gonjang-ganjing. Ditulislah, bagus sekali tulisannya, sistematis sekali tulisannya. Bisa itu mengarah ke presiden, bisa itu mengarah ke menteri pulan, bisa itu mengarah kepada siapa. Lalu langsung anggu-anggu, oh hebat ini, share lagi ke yang lain. Kenapa tidak berpikir, siapa yang tulis ini?
Apakah tidak boleh jadi yang menulis ini memang orang-orang yang menginginkan negeri kita kacau, lalu mereka ambil manfaatnya, mereka ambil keuntungan dari kekacauan negeri ini? Tidak, saudaraku sekalian, tidak. Kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap sebuah berita yang beredar. Tapi mungkin ini yang sedang terjadi di negeri kita. Ketika dia tidak suka kepada seseorang, lalu ada berita yang memojokkan orang itu, oh pas sekali, lalu share lagi ke grup lain, share lagi ke orang lain. Masya Allah. Itu di luar syariat kita, saudaraku sekalian. Seharusnya orang-orang yang kirim berita kepada kita, berita yang belum tentu benar, kita luruskan. Saudaraku, Anda tahu di mana? Oh, saya tidak tahu orang kirim. Saudaraku, ingat dosa. Saudara-saudaraku sekalian, maka kita kembali bahwa saling merendahkan, saling hina, saling caci merupakan hal yang sangat buruk dan akan membuka berpotensi akan melakukan keburukan-keburukan yang lain, akan terjadi keburukan-keburukan yang lain. Karena itu, mari kita jaga diri kita sesuai dengan perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga anakmu, jaga istrimu, jaga cucumu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Hal-hal yang akan menyebabkan dosa, hal-hal yang menyebabkan datangnya murka Allah kita hindari. Salah satunya adalah dengan menghina orang lain, merendahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu ridha dan sayang kepada kita, dibimbingnya keluarga kita untuk selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah, dijauhkan dari kemurkaannya. Dan semoga di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.